Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil daripada Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom jemaat Tuhan. Seorang pernah berkata, ketika saya menemukan makna kehidupan, mereka telah mengubahnya. Saya tidak pasti siapakah mereka yang orang tersebut maksudkan. Tetapi jika kita coba untuk mencari makna dan tujuan dalam dunia yang sering berubah ini, maka kita pasti menuju kepada kegagalan. Berita baiknya adalah meskipun kita hidup dalam dunia yang berubah ini, kita percaya kepada Allah yang tidak berubah. Dalam Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tidak berubah. Demikian juga Injilnya. Allah tidak berubah, demikian juga dengan kebenarannya. Segala perkara yang ingin kita ketahui telah pun dinyatakan. Bahkan jika ada perkara yang mungkin kita ketahui tetapi masih belum dapat dilihat. Kita boleh bertumbuh dalam pengetahuan akan kebenarannya. Tetapi Allah dan kebenarannya tidak akan berubah. Karena Allah dan kebenarannya adalah sempurna. Itulah sebabnya kita telah belajar mengetahui tentang ajaran dan nabi-nabi palsu dalam kitab 1 Yohanes. Jika ada ajaran yang baru yang tidak selaras dengan kebenaran yang tidak berubah ini dan mengubah dasar iman itu sendiri, maka kita boleh tahu bahwa ianya adalah ajaran palsu dan kita harus menjauhinya. Nah, pada minggu lalu kita juga telah belajar berdiam karena Allah adalah Maha Kuasa. Dia berkuasa dan Allah mampu. Dia berkuasa mengubah segala sesuatu. Itulah Allah yang tidak berubah. Dan pada minggu ini kita akan belajar mengenai sifat Allah yang tidak berubah dalam dunia yang berubah, yaitu melalui kesetiaan dan kebaikannya. Firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 12 hingga 13 berkata, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Sifat Allah tidak berubah. Namun, Dia sering bekerja atau meresponi umatnya sesuai dengan tingkah laku mereka. Dalam Mazmur 18, ayat 26 hingga 28 berkata, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci.
Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak, kau rendahkan. Singkatnya, ayat-ayat yang terdapat dalam Mazmur 18 ini, ia membawa maksud orang baik merasakan kebaikannya, manakala orang jahat tidak mengenalinya. Yang tertindas dalam ayat 28 tadi sama dengan orang yang miskin di hadapan Allah dalam ucapan bahagia. Secara ringkas, ketika kita menyadari keperluan kita di dalam Allah, Dia menyelamatkan kita. Tetapi jika kita coba mengambil kesempatan terhadap Allah, Dia akan mengalahkan segala tipu daya kita. Satu contoh yang terbaik adalah bagaimana cara Allah memperlakukan nabi yang jahat yang terdapat di dalam Bilangan pasal 22 hingga 24. Allah memberikan beberapa nubuatan yang benar kepada Bileam, tetapi hatinya tidak benar kepada Allah. Raja Balak menyuruh Bileam untuk mengutuki Israel, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang banyak. Bileam mau melakukannya, tetapi dia harus mendapatkan perkenanan daripada Allah. Allah menyuruh untuk tidak pergi bersama dengan mereka karena Israel telah diberkati Allah. Malah Balak mengutus pula lebih banyak pemuka-pemuka yang lebih terhormat dari utusan yang pertama diutusnya dan menjanjikan ganjaran yang lebih banyak lagi. Tetapi Allah berkata, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, ditungganginya lah keledai betinanya dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab itu. Allah mengutus malaikatnya di jalan sebagai lawannya. Namun dia tidak dapat melihat malaikat Tuhan itu. Sebaliknya keledainya yang dapat melihatnya. Keledainya coba untuk menyimpang dari malaikat Tuhan sebanyak 3 kali. Nah, pertama keledainya menyimpang dari jalannya. Lalu Bileam memukul keledainya dan memalingkannya kembali ke jalan. Nah, kedua, kaki Bileam dihimpit kepada tembok. Dan kali yang ketiga, keledai itu merebahkan badannya. Walhal Bileam masih berada di atas keledai itu. Maka bangkitlah amarah Bileam. Lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkatnya. Kemudian Allah membuka mulut keledai itu, menegur Bileam. Lalu Allah membuka mata Bileam untuk melihat malaikat Tuhan yang akan membunuh dia jika keledainya tidak menyelamatkannya. Dipendekkan cerita, Bileam tidak dapat mengutuk Israel. Sebaliknya, 7 nubuatannya adalah 7 berkat Allah ke atas umatnya. Dan salah satu daripada nubuatan yang ke-7 itu menubuatkan akan kedatangan Mesias. Walau bagaimanapun, hati Bileam masih tidak benar kepada Allah. Dia mencari jalan singkat untuk mendapatkan ganjarannya dengan menasihati musuhnya dengan cara mempengaruhi umat Israel untuk terjebak dalam dosa pelacuran dan penyembahan berhala. Yang akhirnya menyebabkan Israel membawa kutukan terhadap diri mereka sendiri dan 24.000 orang telah mati dalam penghakiman Allah. Nah, mungkin kita juga berpikir jika kita berada di tempat Bileam, kita tidak akan terpengaruh. Dan kita mungkin katakan, wah kita akan tetap setia kepada Allah hingga akhir hidup kita. Walau bagaimanapun, kita harus ingat tentang peringatan yang Rasul Yohanes berikan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Berkata, sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Petikan tentang kegagalan ini ditulis sebagai peringatan seperti tanda berhenti berwarna merah yang berkelip-kelip di hadapan kita. Agar kita tidak mengulangi kesalahan mereka. Orang Kristen perlu berdiri bersama Allah dan gerejanya dan tidak mengizinkan iblis untuk bekerja. Adalah lebih mudah untuk melawan pemikiran jahat yang timbul pada awalnya.
daripada dipenuhi ke semua pemikiran yang jahat yang akan menyusul kemudiannya. Kita harus bertindak dengan tegas dan menolak dengan segera perkara yang tidak selaras dengan kebenaran. Ianya adalah langkah awal untuk menuju kepada kemenangan. Nah, ketika kita diuji untuk memilih jalan yang mudah atau singkat. Nah, firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 dan juga pasal 10 ayat 23. Mari kita bacakan bersama-sama. Datanglah dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dan marilah kita teguh berpegang pada pengakuan dan pengharapan kita. Sebab Ia menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semasa pandemik ini, kita mungkin berpikir, apa faedahnya jika kita menghadiri kelompok sel ataupun mengikuti kebaktian setiap minggu? Seorang pernah menulis satu surat kepada pihak pencetak surat kabar dan mengadu bahwa dia merasa tidak perlu pergi ke gereja pada setiap hari Ahad. Nah, dia menulis demikian. Nah, saya sering menghadiri kebaktian sejak 30 tahun yang lalu. Dan pada waktu itu saya telah mendengar tidak kurang daripada 3.000 perkongsian firman Tuhan. Tetapi ianya mengecewakan saya. Saya dapati bahwa saya tidak mengingatinya langsung. Saya berpikir mungkin masa-masa tersebut lebih berfaedah jika digunakan untuk perkara-perkara yang lain. Nah, surat tersebut mencetuskan maklum balas. Tetapi maklum balas yang satu ini sangat menarik perhatian. Nah, apa maklum balas tersebut? Nah, dia katakan demikian. Saya telah berkawin selama 30 tahun. Selama 30 tahun, saya telah makan lebih 32.850 jenis makanan. Sebagian besar daripadanya adalah masakan istri saya. Tiba-tiba saya mendapati bahwa saya tidak dapat mengingat menu bagi setiap hidangan tersebut. Namun, saya mendapat khasiat dari setiap makanan tersebut. Saya mempunyai tanggapan yang jelas bahwa tanpa makanan tersebut, saya pasti sudah lama mati kelaparan. Jadi, kita harus ingat, Allah kita yang tidak berubah dan kesetiaannya akan selalu bersama dengan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita memerlukan Dia. Kita juga memerlukan community ataupun rakan-rakan seiman, sahabat-sahabat seiman untuk menolong kita agar kita tetap setia kepada Dia dalam masa-masa yang sukar ini dan juga dapat bersukacita dalam kesetiaannya dalam masa-masa yang penuh dengan sukacita. Namun ada satu kepastian dan jaminan kepada kita, yaitu jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia tetap setia kepada firman-Nya dan sifat-Nya yang benar. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya yang membawa kita kepada sifat dan kebaikan Allah yang tidak pernah berubah. Nah, seperti mana yang tercatat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 hingga 18 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna di sini bermaksud bahwa
Allah adalah pencipta yang merencanakan segala yang baik, termasuk ciptaan baru ataupun lahir baru ketika kita percaya kepada Yesus. Bahkan di tengah-tengah pencobaan yang datang dari Allah, ianya bukanlah untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memberikan kita penerobosan, yaitu membawa kita pada satu tahap keyakinan yang lebih baik lagi. Pada awal surat Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga 3, dia menulis, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Yang juga sama seperti surat yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6. Dia berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Kita harus bersuka cita dalam pencobaan, bukan hanya karena ianya sementara, tetapi karena Allah dalam kedaulatannya, keagungannya, mendatangkan pencobaan untuk meneguhkan komitmen kita dan memurnikan kesetiaan kita. Selain itu, ketika kita tidak mempunyai kebijaksanaan untuk menghadapi cobaan yang ada di hadapan kita, Yakobus juga memberitahu kita di dalam Yakobus 1 ayat 5, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Dan selanjutnya Yakobus juga berkata di dalam ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dalam arti kata yang lain, ketika kita dalam iman meminta kebijaksanaan, ianya juga bermaksud bahwa kita sudah bersedia untuk mentaati apa saja yang dinyatakan Allah kepada kita. Tindakan dan iman kita mestilah bekerja sama, seperti yang dinyatakan di dalam Yakobus tadi. Ya, mari kita juga baca dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 hingga 17. Ianya berkata, saudara-saudaraku, apa gunanya seorang berkata, aku beriman, jika dia tidak membuktikan imannya melalui perbuatannya? Iman sedemikian tidak dapat menyelamatkannya. Katakanlah seorang saudara lelaki atau saudara perempuan memerlukan pakaian dan kekurangan makanan. Apakah gunanya kamu berkata kepadanya, selamat jalan, pakailah baju panas dan makanlah secukupnya, jika kamu tidak menghulurkan apa yang diperlukan tubuhnya? Demikian juga dengan iman. Jika tidak dinyatakan melalui perbuatan, maka sia-sialah iman itu. Iman dan tindakan maupun tindakan dan iman, ianya sangat berkait rapat. Nah, terdapat sebuah cerita mengenai seorang lelaki yang menemukan kepompong rama-rama. Nah, pada suatu hari, kepompong itu mulai terbuka. Sudah berjam-jam, lelaki ini duduk memperhatikan rama-rama yang berjuang untuk coba mengeluarkan tubuhnya melalui lubang yang kecil. Seketika itu, rama-rama itu sepertinya sudah berhenti, berusaha untuk keluar dari mengeluarkan tubuhnya daripada lubang kecil itu. Seolah-olah ia sudah mencapai batas kemampuannya dan ia tidak boleh melangkah lebih jauh lagi. Oleh yang demikian, lelaki ini membuat keputusan untuk menolong rama-rama itu. Nah, dia mengambil gunting dan mengguntingkan sedikit pada kepompong itu. Lalu rama-rama dapat mengeluarkan tubuhnya. Tetapi tubuhnya yang kecil tiba-tiba menjadi bengkak dan sayapnya menjadi layu. Nah, lelaki itu terus memperhatikan rama-rama itu karena dia menjangkakan, mengharapkan dan dia juga percaya, pasti sayapnya
akan membesar dan mengembang agar dapat menampung badannya yang juga akan mengecut bila-bila masa sahaja. Nah, kita harus paham dalam kebaikan dan tindakan yang tergesa-gesa, lelaki itu tidak paham bahwa kepompong yang sempit dan usaha yang diperlukan rama-rama itu boleh mengeluarkan tubuhnya daripada lubang yang kecil adalah cara Allah mengaktifkan cecair yang ada dalam tubuh rama-rama untuk masuk ke sayapnya agar ia dapat melengkapi proses seluruhnya agar dia boleh terbang setelah menemukan kebebasan daripada kepompong itu. Nah, ketika kita berkata Allah itu baik selalunya dan respon kita pasti selalunya Allah itu baik. Kita harus mengingat bahwa kebaikan Allah bukanlah untuk menghancur kita. Ya, bukan untuk memusnahkan kita. Karena karunia-Nya adalah untuk mendatangkan kebaikan kepada kita semua. Demikian juga pergumulan adalah perkara yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Jika Allah mengizinkan kita menjalani kehidupan tanpa sebarang rintangan, Ianya akan menjadikan kita seorang yang lemah. Kita tidak akan menjadi sekuat yang kita boleh capai. Akhirnya kita juga akan tidak dapat bertumbuh dengan matang. Nah, seorang pernah menulis demikian. Aku meminta kekuatan dan Allah memberikan aku kesukaran untuk menguatkan aku. Aku meminta kebijaksanaan dan Allah memberikan aku masalah agar aku menyelesaikannya. Aku meminta untuk kesejahteraan dan Allah memberikan aku akal dan tenaga untuk bekerja. Aku meminta keberanian dan Allah mendatangkan bahaya kepada aku agar aku dapat mengatasinya. Aku meminta kasih, tetapi Allah menghadirkan orang yang berada di dalam kesusahan agar aku boleh menolong mereka. Aku meminta berkat dan Allah memberikan aku peluang. Aku tidak menerima segala sesuatu yang aku inginkan, tetapi aku menerima segala sesuatu yang aku perlukan. Nah, Yakobus juga meyakinkan orang-orang beriman. Di dalam 1 Yakobus pasal 1 ayat 12, dia berkata, diberkatilah orang yang tabah menghadapi cobaan. Apabila mereka berjaya menangani cobaan itu, mereka akan mendapat mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada orang yang mengasihinya. Pencobaan yang dihadapi oleh orang percaya yang menerima surat Yakobus adalah mereka yang dalam kemiskinan dan penindasan. Tetapi prinsip ini sama sekali tidak difahami mereka. Ketika Allah menguji kita, Ianya bukan untuk menggagalkan kita, tetapi adalah untuk kita bertahan. Karena Allah menginginkan kita bertekun di dalam Dia. Sebab Allah menguji kita adalah karena kasih-Nya kepada kita untuk mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Sebaliknya, iblis menguji kita ataupun menggoda kita adalah untuk membuatkan kita jatuh. Godaan tidak dapat dihindari dalam hidup kita. Dan kita juga harus ingat bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap setiap pilihan kita ya apabila kita jatuh di dalam pencobaan maupun dalam godaan. Dalam pandemik ini, Malaysia juga dalam kekacauan. Ya. Baik di dalam politik dan banyak perkara lagi. Ini adalah masanya di mana kepercayaan kita terhadap Allah, akan kebaikan Allah akan diuji. Ketika seakan-akan tidak ada kebaikan yang nyata terjadi. Orang-orang percaya pada zaman Yakobus mengalami kemiskinan dan penindasan. Dan kini kita menghadapi pandemik dan juga kekacauan politik hari ini. Jadi bagaimana kita harus meresponi terhadap keadaan seperti ini? Adakah dengan kemunafikan
yang bermaksud kita mengatakan sesuatu tetapi tidak hidup sesuai dengan yang dikatakan, yaitu hidup yang selalu diombang-ambingkan dengan arus dunia yang selalu berubah-ubah setiap masa. Tetapi biarlah respon kita sesuai dengan kebenaran Allah. Percaya akan kebaikan Allah, akan kesetiaannya, akan kuasanya, akan kedaulatan dan keagungannya di dalam hidup kita. Kita mengetahui bahwa kita hidup masa ini seperti bagaimana kita hidup menjalani dalam kehidupan yang beriman, dalam pemikiran kita, kata-kata kita, perbuatan kita, ya bagaimana kita menggambarkan sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Ini sangat penting karena dalam Yakobus ayat 2 hingga 26 berkata, tubuh tanpa roh, tubuh yang mati. Begitu juga iman tanpa perbuatan, iman yang mati. Untuk menyimpulkannya, marilah kita bersama-sama membaca di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 hingga 14. Mari kita bacakan bersama-sama. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita beroleh seluruhnya, yaitu penembusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Paulus menerangkan 3 perkara yang berlaku di dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Yesus. Pertama, kita mendengar Injil yang dikenali sebagai firman kebenaran. Dan yang kedua, kita diselamatkan karena kita mempercayai Injil. Dan yang ketiga, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Seperti suatu deposit pembayaran pendahuluan bahwa kita diselamatkan dan menjadi milik Allah yang tidak akan berubah. Perubahan sentiasa berlaku di sekitar kita. Dikatakan bahwa satu-satunya jaminan adalah tidak ada yang terjamin. Walau bagaimanapun kita bersyukur dan memuji Allah. Karena kita memiliki Allah yang tidak akan berubah. Yesus Kristus, pribadi yang sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin jemaat Tuhan. Nah, jadi mari kita datang di hadapan Allah. Kita merenungkan secara pribadi dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita tanyakan diri kita. Adakah saya sedang berjuang dalam banyak perubahan yang terjadi dalam hidup saya? Nah, kita bersukacitalah. Karena kita harus ingat bahwa Yesus adalah sama. Baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita minta kebijaksanaan daripada Allah untuk dapat membantu kita melalui setiap cabaran di dalam hidup kita. Anda juga boleh bertanya, adakah godaan sedang terjadi dalam hidup kita yang membuatkan kita semakin jauh daripada Tuhan ataupun kita semakin jatuh di dalam dosa? Nah, kita harus ingat, kita bersukacita di hadapan Tuhan karena kita tidak berdiri sendiri. Karena rekan-rekan seiman kita di sekitar kita juga orang-orang percaya mengalami yang sama. Tetapi marilah kita bangkit bersama. Kita bangun bersama mengatasi setiap cabaran itu. Karena Yesus adalah sama dan tidak akan berubah. Maupun hari ini sampai selama-lamanya. Dia akan bersama-sama dengan kita. Jadi marilah kita meletakkan iman kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Allah yang tidak akan berubah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Dan kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang tidak pernah berubah daripada setiap kami. Saat ini Tuhan,
Engkau mengetahui setiap isi hati kami. Jika pada saat ini ada di antara kami ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami membukakan hati kami. Mari saudara-saudaraku, kita berdoa untuk menerima Dia sebagai penyelamat hidup kita. Karena kita tahu bahwa kesetiaannya, kasih-Nya tidak akan berubah bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya dan saya menerima Engkau Tuhan sebagai Juru Selamat saya. Dan saya percaya Tuhan bahwa setiap dosa-dosaku Engkau ampuni. Dan Engkau juga memberikan kehidupan yang baru kepada saya. Bahkan Engkau juga memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memimpin hidup saya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk setiap rakan-rakan kami Tuhan. Ampuni kami jika kami semakin jauh meninggalkan Engkau Tuhan. Kami semakin diombang-ambingkan oleh arus dunia ini yang membuatkan kami semakin lupa akan Allah yang tidak berubah, yang selalu ada menyertai kami, yang selalu setia memimpin setiap kami. Bapa, kami berdoa biarlah Tuhan kami akan hidup memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah kami kembali untuk mentaati Engkau. Agar kami kembali untuk memuliakan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur akan firman-Mu, akan kebaikan-Mu, akan kasih-Mu, akan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Biarlah Engkau terus memimpin kami. Kami berdoa semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin.